selama 5 tahun belakangan inilah gitu. Itu masa-masa aku yang istilahnya terberat aku dengan mental journey aku lah gitu. Karena orang tua aku tuh happy family banget, kayak bener-bener not in a million years aku mengira itu akan kejadian. Kenapa aku bisa bilang dia bukan tipe aku? Karena aku suka yang kayak romantis banget, yang nge-spoil aku terus, yang karena kamu sering digituin dulunya. Bunga apa gitu loh. Terus tiba-tiba dapet cowok yang kayak ngasih aku bunganya baru sekali gitu. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Nah hari ini aku kedatangan perempuan cantik bersuara merdu. Di depan aku ada Angel. Halo Bunda. Apa kabar sayang? Baik. Kamu makin cantik loh. Terima kasih. Langsing ya? Iya mungkin ya, turunan Langsing berat. Ya dulu terakhir ketemu kamu tuh sempat agak kayak montok Iya, gitu kan. Iya. Ini langsing banget. Sempet gak menjaga makan emang. Kayak sempet yaudahlah gue makan apa aja gitu. Iya tapi aku juga badannya tipe yang kayak gitu. Iya minum cepet, air aja iya. aku cepet naik kan. Iya, makanya. Tapi emang makan tuh enak gimana Iya, dong ya aku gak? suka banget makan. Jadi aku kayak kayak tantangan musuh terbesar aku tuh mungkin itu kayak melawan hawa nafsu makan. Iya, benar-benar. Apa kabar? Baik, puji Kamu Tuhan. udah tambah cantik, tambah langsing. Ini kayaknya udah mau nikah nih belum? Waduh. Belum. Aduh. Aduh berarti kalau berarti belum punya pacar ya? Iya, pacar ada. Pacar ada? Ada. Iya. Tapi belum berpikir untuk nikah. Didoain aja sih. Amin, Semoga. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya. Bunda Iya, mau nanya iya. nih, Angel tuh dulu dikenal dari idola cilik ya? Iya, Zaman idola awal cilik. memulai karir ya. Terus dari idola cilik sampai kamu bisa seperti sekarang tuh apa sih perjuangan yang kamu lakuin dari dulu tuh? Tadi kita baru aja ngobrol-ngobrol kayak Angel lama banget ya gitu kayak. Iya kan? Pertama kali idola cilik aku kan tahun 2008. Iya, 2008. Bunda, gitu. Terus tadi sempat ngomongin aku emang agak sempat ada gap year lah gitu. Gap Oke. year tuh bener-bener karena aku tuh merasakan banget sih kayak memulai sesuatu istilahnya bukan terlalu dini juga sih, mungkin dari kecil kali gitu kan ya, udah dari umur 9 Iya, udah tampil di TV apa segala macam, nyanyi, traveling dan lain-lain gitu. Terus ada masanya tuh aku emang sempet kayaknya aku Mencari pengen jati diri gitu iya, kayak aku pengen coba pelan-pelan dulu deh gitu. Kayak akhirnya aku kayak memutuskan gak tampil di TV. Iya. Terus bener-bener Vakum dulu. iya vakum gitu, bener-bener vakum. Terus akhirnya baru sekarang ini lagi, akhirnya baru aktif lagi gitu. Dan sekarang aku umur 24 going on 25 gitu. Dari idola cilik tapi kamu sampai sekarang malah alhamdulillah karir nyanyi kamu jauh lebih bagus saat kamu Amin. lebih pas dewasa. Bener gak? Amin. Ini sih yang aku rasain banget sih. Emang kayak aku bersyukur banget juga mengambil masa-masa vakum itu gitu. Karena kayak gimana ya Bunda, sebelum-sebelumnya istilahnya kayak selalu dikasih tahu gitu sama orang untuk kayak pakai baju apa gitu, untuk nyanyi lagu apa gitu, untuk tampilan makeupnya harus kayak gimana. Ya karena anak kecil. Rambut kamu kayak gimana gitu kan. Cuman pada saat vakum itu, karena kan dulu aku bener-bener istilahnya dari umur 9 gitu kan Bunda. Dan pada saat aku vakum, akhirnya aku figure out sendiri gitu, apa ya yang aku suka. Aku maunya kayak gimana ya? Iya. Apa dulu bener aku yang mau gitu ya? Iya, apa bener aku yang mau atau orang lain yang mau Iya, gitu. iya, Jadi kayak bener. pada masa-masa vakum itu, akhirnya aku benar-benar mencari jati diri aku sih gitu. Jadi mulai mengkerucutkan kayak aku mau pakai bajunya kayak gimana sih? Sesimpel itu gitu. Kayak aku tuh pengen rambutnya kayak gimana sih gitu kayak. Iya, nggak diatur orang. Iya, benar-benar merasakan hal apa ya? Vakum itu bener-bener banyak sekali pelajaran-pelajaran dan pendewasaan diri yang aku lewatin gitu sih. Tapi saat kamu masih kecil, kamu terjun ke dunia nyanyi gitu karena orang tua atau karena diri kamu yang aku pengen jadi penyanyi cilik gitu? Itu karena aku sih. Karena diri kamu sendiri. Aku ambisius banget. Aku bukan apa, tapi aku kalau ngeliat Arsy. Iya, aku ngomong gini jadi karena Arsy tuh nggak aku suruh. Gak disuruh kan? Aku ngeliat aku zaman dulu gitu loh Bun. Kayak ngeliat Mike tuh, aku selalu berapa kali ngeliat Arsy tuh kayak
pede liat banget tuh gitu. gatel gitu kan. Pede. Aku kayak gitu. Pas masih kecil bener-bener Se-excited itu se-excited kamu. itu. Dan bener-bener suka nyanyi. Iya. Jadi gak ada mama papa aku tuh, bahkan dulu yang nganterin aku tuh oma aku gitu. Jadi kayak nyanyi tuh pengen tampil di TV apa segala macam tuh bener-bener datangnya dari diri sendiri. Bener-bener gak ada di push orang tua yang kayak kamu harus gini ya, kamu harus apa ya, karir kamu. Gak ada sama sekali. Bener-bener lepas gitu. Sampai setelah kamu vakum, kamu menemukan bahwa emang this is what I want gitu. Yes, Itu akhirnya. gimana journey-nya tuh gimana? Prosesnya makanya aku lagi-lagi aku bisa bilang maksudnya yang namanya aku dulu sempat ambisius banget kan gitu. Ambisius tuh in a way kayak aku bener-bener tahu gitu loh timeline kehidupan aku tuh pengennya kayak gimana. Wow. Kayak aku umur 21 aku udah pengen punya followers sekian, aku pengen punya album by umur 20 waktu Sebegitu itu. ambisinya. Sebegitu ambisinya. Tapi ya namanya hidup kan, namanya hidup, ada proses kehidupan. Jadi aku bener-bener belajar bahwa proses itu real ya gitu. Yang namanya proses itu beneran ada dan harus dinikmati dan harus dilewati. Dan ternyata yang aku pelajarin juga bahwa ternyata berkarya itu, bernyanyi itu gak sekedar cuman oke, cari lagu nih, cari single nih, cari apa nih gitu. Tapi terkadang berkarya itu kita harus melewati sebuah proses juga ya, proses kehidupan gitu misalnya. Jadi yang aku pelajari dari vakum, masa-masa di tahun-tahun vakum aku itu adalah bahwa proses itu real gitu. Dan kayak proses itu harus dilewatin untuk aku mencapai aku yang sekarang ini gitu. Jadi kayak bener-bener emang kalau mau ngomongin panjang lebar sih Bun gitu, panjang kali lebar karena banyak banget gitu. Cuman di satu sisi itu sih yang aku bisa bilang bahwa ternyata planning aku yang aku buat dulu Gak semuanya sesuai timeline kamu. Gak sesuai timeline aku gitu. Ternyata mungkin Tuhan maunya yang berbeda gitu ya. Kayak aku harus melewati proses pendewasaan yang lain gitu. Jadi kayak apa ya, yang aku bisa bilang sih mungkin itu gitu. Padahal dulu aku udah beneran punya Bun gitu. Kayak aku seambisius itu kayak dari kecil, oh my god, kayak gue harus punya album umur segini apa segala macam. Tapi hanya gitu. dalam karir atau dalam kehidupan juga? Karir sih. Aku kayak sama nyanyi tuh emang ke jiwa kamu banget jiwa gitu aku ya. banget, jiwa aku banget gitu. Cuman ya balik lagi tadi sih itu kayak ternyata ya ada namanya proses kehidupan. Jadi kayak yang harus dilewati dan tidak bisa dihindari. Tapi sampai hari ini seorang Angel masih ambisius gak untuk karirnya? Mungkin gini ya, aku kalau bisa bilang aku mungkin lebih wise kali ya. Karena aku lebih wise tuh maksudnya yang salah satu pelajaran terbesar yang aku dapati adalah bahwa di dalam hidup ini kita bisa berencana, tapi yang di atas punya rencana yang lain. Menentukan yang tetap yang kuasa. Tetap yang maha kuasa. Kalau menurut aku kayak gitu. Ini pelajaran terbesar aku. Karena aku anaknya organizing, planning semuanya gitu, dan sangat apa yang aku mau aku harus dapat. Aku harus dapat gitu. Which is sometimes bisa bagus gitu ya Bun ya. Iya. Tapi kayak sometimes bagus, sometimes enggak. Sometimes enggak gitu. Karena sometimes yang tadi aku bilang gitu, karena sometimes kita bisa punya rencana, tapi yang di atas punya rencana yang lain buat kita gitu. Jadi dan mungkin rencana kita itu gak bagus sehingga dirubah sama Tuhan rencana lain supaya yang gak bagus tuh bisa menjadi yang lebih baik gitu. Bunda lebih ngerti lah pasti. Tapi maksudnya ya kira-kira seperti itu gitu. Karena yang kayak aku balik lagi yang kayak aku bilang tadi gitu loh, kayak ya aku bisa punya rencana A sampai Z gitu, tapi yang di atas maunya memproses aku yang lain lagi gitu. Kayak aku tuh selalu ngerasa ya Maha Kuasa tuh lebih tertarik untuk kayak memproses karakter aku gitu. Kadang-kadang kayak kita sebagai manusia pengennya instan, kayak besok jadi sesuatu, besok jadi album lah, besok jadi terkenal, besok jadi apa gitu. Tapi ada hal lain nih gitu ternyata yang aku rasakan gitu, bahwa kayak oh ternyata karakter aku juga pengen dibentuk ya gitu. Jadi aku selalu doakan dari dulu kayak oh aku pengen panjang nih di karir ini gitu. Aku pengen jadi penyanyi, aku pengen jadi apa gitu. Tapi balik lagi mungkin aku harus dibangun dulu nih fondasi yang kuat gitu loh. Mungkin karakter aku harus dibangun dulu gitu. Jadi kayak aspeknya tuh ternyata banyak gitu, nggak cuma sehari jadi. Jadi kayak itu adalah pelajaran terbesar yang bener-bener aku rasain banget sih sampai sekarang gitu. Tapi seorang Angel menjadi sangat ambisius dalam hidup dan waktu itu masih umur kecil ya. Ada gak sih faktor-faktor yang di sekitar kamu yang membuat diri kamu tuh menjadi kayak begitu? Di sekitar aku ya. Kayak kamu masa kecil kamu atau lingkungan keluarga yang menyebabkan kamu punya jiwa yang seperti itu di usia yang masih sangat muda.
bener-bener nggak tahu sih Bun, kayak coming out of nowhere aja gitu, kayak Memang dari diri kamu aja. dari diri aku gitu. Dan kayak ngeliatin, mungkin dulu aku punya role model yang dulu tuh aku ngefans banget sama Gita Gutawa gitu, kayak wah keren banget ya gitu, kayak dengan musiknya, dengan baju-bajunya, dengan lagunya gitu. Jadi kayak emang dari dulu aku harus kayak dia gitu. aku harus kayak dia, kayak gitu, kayak Mama Ute gitu, kayak apa, aku kayak aku harus Sehebat kayak dia, mereka aku harus hebat gitu. mereka gitu. Jadi emang karena ngeliat sih, karena mungkin terekspos aja gitu, kayak dengan idola-idola aku. Tapi masa kecil kamu sendiri dengan lingkungan keluarga gitu, kamu menjadi orang yang maksudnya kan aku ada artikel yang bilang bahwa apa tuh, saat umur berapa orang tua kamu bercerai, coba dikasih Baru lihat sih deh. Bun. Baru ya? Oh baru bercerai ini baru? Baru banget. Angel Pizza sangat terpukul, tidak menyangka orang tuanya bakal bercerai. Ini bercerainya baru. Ini baru banget. Berarti waktu kamu kecil orang tua kamu bahagia? Bahagia banget. Oh. Bahagia banget. Tapi maksudnya kayak bahagia banget sih. Mungkin kayak teman-teman aku atau orang-orang yang dulu ada mungkin ngikutin aku dari kecil ya gitu, dan tahu betapa suportifnya kedua orang tuaku gitu, akan kaget sih pasti gitu. Cuman sekarang aku daripada menutupi, dan ada sempat rasanya gak pengen cerita ke orang-orang gitu, karena kan ya sebenarnya proses hingga bercerai ini panjang. Bercerainya kan baru sekarang gitu. Cuman jadi ini bukan pas kecil ya, bercerainya tuh sekarang. Nah pada saat yang tadi aku bilang tadi Bun, masa-masa vakum aku itu, jadi kayak itu udah ribut-ribut. Itu udah ribut-ribut, udah ribet gitu lah ya. Pokoknya udah selama 5 tahun belakangan inilah gitu. Itu masa-masa aku yang istilahnya terberat aku dengan mental journey aku lah gitu. Nah bercerai itu baru sekarang. Tapi kalau sekarang aku lebih kayak udah sangat bisa menerima, dan udah gak malu juga kalau misalnya kayak ditanya sama orang gitu. Karena akhirnya aku bisa mengerti papaku, bisa mengerti mama dari sisi mamaku. Jadi kayak kalau misalnya sekarang aku istilahnya kayak ngomongin event sama bunda sekarang gitu, kamu udah santai lah. Kayak ngomongin di publik udah santai, karena mungkin udah bisa memaafkan ya gitu. Cuman kalau ngomongin kayak mungkin 3 tahun yang lalu tahu akan seperti ini, mungkin aku belum bisa cerita gitu loh. Ya ternyata perceraian, aku mengalami perceraian orang tua saat aku masih kecil tuh gak enak. Ternyata umur kamu sebesar kamu juga pernah melihat mereka sangat bahagia. Terus tiba-tiba mereka berpisah tuh juga sangat ngefek banget sih Bun. Sangat ngefek sekali. Kamu berapa bersaudara? Aku 3. Dan 3-tiganya merasakan hal yang sama? Cewek semua, tapi untungnya kita kan cewek semua. Terus kita beda 3 tahun. Jadi rasanya tuh kayak temen. Jadi kita bisa saling support satu sama lain lah. Kita untungnya aku sangat diberkati banget dengan punya adik kakak yang kompak, kayak temen rasanya gitu. Ini juga ditemenin hari ini, kayak sampai ikut. Tapi kan tadi aku bilang aku mirip ya. Iya makanya bahkan sangat kompak sekali. Jadi saat melewati masa-masa sulit ini, kita lewatin sama-sama gitu loh. Jadi saling ingetin satu sama lain. Kalau kayak nggak boleh gini, jangan sampai kenapa-kenapa gitu ya. Untungnya sih yang aku bersyukur banget, kita itu pada saat aku melewati ini, ya makanya ini baiknya yang di atas gitu, baiknya Tuhan ya, kayak menemukan aku dengan orang-orang yang tepat, teman-teman yang tepat gitu di saat-saat masa-masa sulit ini gitu. Karena sangat krusial banget, aku ngerasanya sangat krusial sekali. Karena aku punya 2 pilihan Bun sebenarnya pada saat aku tahu, karena aku terpukul banget. Karena orang tua aku tuh happy family banget, kayak bener-bener not in a million years aku mengira akan itu akan kejadian. The day gitu akan terjadi hari ini. Akan datang gitu hari ya. ini tuh gak akan, tidak pernah terbesit di kepala aku gitu. Karena kayak we were such a happy family, sangat happy family banget gitu. Tapi tiba-tiba ini kejadian, dan aku punya 2 pilihan gitu, kayak oke, gimana nih, mau maju atau mau ya udah stuck aja dengan pemikiran kayak ya udah hidup aku udah hancur, orang tua aku udah berpisah. Emang aku gimana ya Bun, aku nggak mau munafik lah ya, aku nggak mau bilang kayak wah kita harus bangkit gini-gini. Bahkan aku pun sampai, aku bilang kan, aku bahkan sampai vakum gitu, aku sampai kayak nggak nyanyi karena gak ada efek ke mentalnya tuh ada kayak ngobrol sama bunda gini mungkin nggak bisa gitu loh, kayak suruh podcast kayak gini kayak aduh kayak keingat ketemu orang gitu. Terus bahkan kayak as simple as kayak nyanyi gitu, kayak dulu tuh bener-bener nyanyi bener-bener sebuah pekerjaan aja gitu, kayak nyanyi pulang gitu. Jadi
emang berat dan it's really hard gitu. Cuman ya itu balik lagi ke dua pilihan yang tadi gitu, kayak aduh gue maju atau gue gini-gini aja, maju atau gue gini-gini aja. Jadi battling sama dua hal itu gitu. Tapi perpisahannya baik-baik aja. Ya, Awalnya mungkin I don't know tidak. about them. Cuman kayak kalau aku sih sekarang udah, maksudnya lebih yang penting mama happy, yang penting papa happy, udah gitu. Kamu nggak tinggal sama mereka berdua? Aku tinggal sendiri ya. Nggak sendiri. Ya. Oh, tapi mereka udah sendiri-sendiri. Ya udah sendiri-sendiri. Tapi mungkin kenapa selama ini terjadi, maybe they tried their best to save their marriage, tapi pada akhirnya memang mungkin nggak jodoh lagi mungkin ya. Nah itu sih yang aku juga akhirnya mendapatkan pelajaran sangat berat untuk berhubungan dengan seseorang juga gitu. Nah itu jadi ngaruh ke sana ya? Jadi ngaruh, karena traumanya banyak banget. What we see in our parents tuh bener-bener terreflect dengan picture-nya tadinya bagus gitu ya. Aku tuh bahkan ya Bun, kayak aku tuh pas aku pacaran ini kan, aku pacaran yang istilahnya serius kan baru sampai inilah gitu. Sebelumnya kan yang lebih kayak happy-happy, gak mikirin apalah gitu ya. Yang ini tuh baru yang istilahnya baru yang serius lah ya gitu. Nah dan aku kira tuh aku gak kenapa-napa gitu. Aku kira kayak I'm fine gitu kayak gue kuat kok gitu kayak aku bisa kok percaya kamu apa blah. Pas tiba-tiba pacaran serius gitu, trauma itu ternyata banyak banget. Trust issues sama cowok. Kayak ini cowok beneran setia gak ya sama gue gitu. Kira-kira hubungan aku nanti kalau nikah bisa lama, bisa sampai iya kayak gitu-gitu. Kayak itu bener-bener it's real. Iya. Kayak efeknya tuh, dampaknya ternyata setelah aku agak sedikit menyesal kayak baru menyelesaikan itu baru gak lama dari belakangan ini gitu. Kayak aku berharap aku harusnya kayak pada saat aku tahu aku lagi bermasalah, harusnya aku ketemu profesional aja langsung gitu. Kayak punya teman, nggak curhat kiri kanan gitu loh. Lebih kayak oke, dibenarkan gitu pemikirannya gitu. Karena traumanya tuh dari orang tua bercerai itu, kayak aku bisa ngerasain sih orang-orang yang mungkin nonton ini dan maksudnya orang tuanya bercerai gitu. Kayak kalian yang lagi ada suatu hubungan dengan seseorang gitu, pasti kayak beratnya berat banget. Karena traumanya tuh dalam dan membuat semuanya tuh jadi ribet, jadi complicated banget. Karena apapun yang kita hadapin dengan pasangan kita akan balikin lagi ke orang tua kita. Which is itu sebenarnya nggak boleh ya kayak gitu. Tapi mungkin itu di awal kali, karena kamu melihat semuanya berbeda dengan realita yang pernah kamu lihat. Jadi kamu ngerasa kayak ini aja yang gue lihat aja bisa ternyata nggak gini gitu kan. Itu yang membuat makin susah gitu loh Bun. Dan aku sekarang kayak punya, ngobrol sama Bunda seru nih, jadi kayak berapi-api. I feel you, maksudnya aku pernah juga ngalamin ini, cuma yang aku lihat saat waktu itu kan aku SD kelas 1, jadi tapi aku ingat kan the whole picture-nya dari keluarga aku. Dan kenapa aku dulu memilih suaminya kayak Mas Anang ya, karena aku ada trauma yang aku gak boleh dapet yang gini misalnya gitu. Itu bener banget. Aku gak bisa ngerasain kayak, aku bahkan aku kayak sekarang dapat pacar yang baik banget gitu ya. Setelah kan aku udah 4 tahun nih jalan gitu. Di tahun pertama, kedua, ketiganya tuh yang menurut aku ribet banget gitu. Karena ada proses aku meyakinkan diri aku bahwa enggak kok, kayak kamu gak boleh samain hubungan kamu dengan yang lain-lain. Hubungan yang lain-lain gitu loh. Dan bahkan dengan, bukannya gimana ya Bun, aku belajar gini, kayak ternyata manusia itu kompleks banget. Dan kita punya bagasi kita masing-masing gitu. Bayangin yang aku lewatin pada saat masa kecil aku ini, itu berdampak berat banget buat aku. Dan berdampak ke hubungan aku juga gitu. Aku kan gak tahu apa yang mama papa aku mungkin juga lewatin di masa kecil mereka gitu loh. Dan berdampak ke perkawinan mereka gitu. Jadi ternyata life is not that simple gitu. Kayak dan kita sebagai manusia juga tidak sesimpel itu. Kayak we're very complex. Kayak banyak banget yang kita alamin yang mengefek keputusan kita pada saat ingin melakukan sesuatu gitu. Atau yang benar-benar ngefek banget ke pemikiran kita, ke decision kita sehari-hari gitu. Jadi kayak oke, di situ itu proses aku bisa memaafkan juga karena aku realize bahwa ternyata manusia tuh gak sesimpel itu ya. Dan semua orang berbeda-beda. Dan semua orang beda-beda. And you have to move on. Yes, you have to move on in life. Yes. And you have to move on in life. And instead of, itu aku setuju sih, move on. Kita harus move on dan benar-benar
harus berjuang sih buat diri kita sendiri. Maksudnya we still have hope gitu loh. Kita masih dalam diri kita punya masih harapan, punya yang panjang. Iyalah, apapun yang terjadi di belakang maupun itu orang tua kita ya, itu kamu ada punya satu pattern dalam hidup kamu yang nanti kamu nggak akan mau ngulang itu. Jadi kamu tuh kayak punya satu confidence dalam diri kamu kalau dalam kamu berhubungan itu akan jadi lebih baik karena kamu udah punya banyak iya kamu udah punya banyak side yang bisa kamu dalam mengambil keputusan kamu jadi kayak lebih dewasa, lebih kayak aku nggak mau ngulang kesalahan ini, nggak mau begini. Jadi kamu bisa mempertahankan rumah tangga kamu lebih baik. Amin. Tapi aku tuh ada artikel yang katanya kamu tuh pernah jatuh cinta banget sama orang sampai kamu mau pindah agama. Waduh. Trauma dengan pria hingga nyaris pindah agama. Ini apa hubungannya trauma dengan pria terus pindah agama? Headline suka kayak gini deh Bun. Suka kan? agak nggak nyambung. Agak nggak nyambung. Kecuali jatuh cinta sama pria sampai pindah agama. Ini itu apa? Trauma dengan pria hingga nyaris pindah agama nih agak nggak cocok. Nggak cocok. Kenapa bisa ada headline ini? Enggak, mungkin kemarin ada sempat pembahasan tentang percintaan aku lah gitu. Sama yang dulu. Dengan yang dulu-dulu. Jadi kan kemarin aku emang sempat ngobrol sama si Daniel, kebetulan dia teman curhat aku juga. Jadi dia tahu dari dulu tuh somehow dia tahu percintaan aku dari satu cowok ke cowok yang ini ke cowok yang apa gitu. Terus kita lagi membahas, iya maksudnya aku tuh pernah ngelewatin fase cinta mati banget sama seseorang gitu sampai kayak aku mau convert deh ke agama kamu gitu sampai gitu. Tapi semua orang pernah bucin loh pasti loh. Itu berapa tahun yang lalu? Gitu deh, udah lama. Itu pacar pertama gitu. Jadi kayak agamanya apa dia? Kalau aku kan Christian kan. Nah, dia Muslim gitu. Dia Muslim. Iya. Jadi sempet kayak oh my god. Sempet kayak gitu. Cuman kayak kepercayaan kan beda-beda lagi kan gitu. Ya maksudnya ya kepercayaan aku ini dan ternyata emang akhirnya balik lagi gitu. Maksudnya ditarik lagi gitu, kayak diingatkan kembali gitu. Tadinya udah sempat bucin banget. Bucin aku tuh aneh-aneh kayak bucinnya kamu sampai mau pindah agama tuh berarti kamu dalam banget loh sama dia. Aku bucin banget sih. Aku kalau jadi cewek, pacaran aku gitu bucin gitu ya. Aku termasuk bucin. Wow. Aku termasuk cewek bucin. Jadi kayak alpha, kayak aku ngerasa itu aku tuh bingung gitu kalau kayak kerjaan apa kamu gitu. Iya, tapi kamu bucin. Tapi kalau masalah percintaan aku kayak tapi memang banyak gitu. Alpha yang bucin juga. Kayak gitu ya, bisa ya Bun? Bisa. Alpha tuh bisa kalau udah bucin jadi, tapi kadang-kadang nanti timbul akan balik ke sifat alfanya. Iya. Tapi kayak bingung gitu, kayak kok gue masalah kerjaan kayak gimana banget. Masalah kerja tuh beres gitu. Sama cowok. Masalah cowok kok kayak semua orang juga banyak yang kayak gitu. Ya. Terus akhirnya gimana pada akhirnya kamu? Itu tapi masa-masa lucu lah Bu. Masa-masa lucu. Masih cinta-cintaan lah ya. Sampai sekarang sama orangnya juga baik. Kalau ketemu halo-halo gitu. Kayak ya bener-bener. Ya itulah yang aku bilang tadi sih. Kayak pelajaran demi pelajaran juga sih gitu. Jadi kayak apapun yang terjadi. Makanya aku kan lagi mau bikin album nih Bun. Aku tuh ngerasa kayak oh iya ya, kayak kenapa aku baru bikin albumnya tuh sekarang gitu. Kayaknya ceritanya tuh bakal beda kalau aku bikin albumnya tuh kayak misalnya 4 tahun yang lalu gitu. Aku tuh gak tahu apa-apa gitu loh, kayak apalagi kayak tentang cinta, tentang apa tuh kayak pemikirannya tuh kayak masih anak-anak lah. Beda banget kayak nggak ngerti gitu. Yang aku lakuin tuh ternyata lucu ya gitu, kayak selalu ada orang yang bilang kayak kita ngeliat pas kita terus kita bisa kayak ngakak sendiri kan. Iya, kok gue gitu sih gitu ya. Itu aku gitu. Jadi aku kayak oh ternyata emang udah deh percaya aja sama timing yang dari Maha Kuasa gitu. Tapi kamu pernah gak kayak dari semua ini jangan cemburu ya pacarnya sekarang. Dari semua mantan kamu pernah gak kayak bener-bener gak bisa move on dari satu orang itu? Gak bisa move on ya? Jadi udah putus tapi kamu kayak aku gak bisa move on dari dia, susah banget gitu. Jujur aku move onnya cepet banget. Wow, oke. Ini aku kenal sama yang kayak gini nih. sempet maksudnya kayak pasti aku akan ada 1-2 bulan yang bener-bener aduh, kayak adik aku dia sampai ketawa-ketawa kan. Adik kakak aku bisa stres-stresnya deh pokoknya. Kayak nemenin aku nangis gitu, nemenin aku apa gitu. Cuman mungkin itu sih pas pacar pertama aku itu sih kayak itu yang paling berat
Yang kayak, Muslim itu. iya mungkin itu yang paling berat gitu, karena kayak aku kira aku akan sama dia gitu. Iya, semua pacar pertama kita tuh kita ngiranya kita ngiranya bahwa kayaknya he's the one. Gini. ngerti kan gue maksudnya? Iya. It feels like he's the end gitu loh. Iya, Kayak it feels like dia yang terakhir gitu. Jadi waktu itu emang agak sempat lama pelariannya gitu. Kayak agak galau gitu. Cuman kalau ngomongin move on, aku terconsider yang cepet banget move on ya sih. kamu ya. Terus kalau sama yang ini gimana kira-kira? Kamu Kalau serius sama yang gak? ini serius, happy kalau sama yang sekarang. Bukan happy konten. Jadi happy, tapi maksudnya bener-bener konten tuh istilahnya damai lah. Iya, gitu. Kamu ngerasa kayak udah klik lah sama dia. Karena kamu udah berapa lama sama dia? 4 tahun. Dan gak menyangka akan lama. Tadinya karena sama yang ini? Iya, karena he's not my type. Terus kayak mana sih orangnya, lihat? Ada deh. Dia kayak gak out and about gitu. Gak di dunia entertain. Gak di dunia entertainment. Dia gak mau kelihatan sama sekali. Kayak di Instagram aku aja gak ada. Kenapa? Dia tuh tersembunyi. Dia tuh gak mau dia gak mau ini. Gak mau diposting. Iya, dia gak. Ya aku juga gak mau sih, tapi ngepost gitu. Jadi aku kayak lebih memilih kayak ntar dulu deh gitu sampai jadi. Selama gitu. 4 tahun ini kayak gitu? Iya, kadang-kadang kayak aku ketemu orang kayak, kamu punya pacar? Iya, aku punya pacar. Kasihan pacarnya. Terus sembunyikan. Iya, tapi ada baiknya juga sih. Maksudnya kayak cuman privacy kamu aja sih. Privacy. Jadi iya. punya kehidupan yang lain lagi gitu loh. Iya. Cuman he's a really nice guy. Dia apa yang bikin kamu sampai 4 tahun dan kamu bener-bener kayak itu dia, makanya aku juga kemarin semalam tuh baru bahas kayak aduh gitu. Enggak sih, tapi aku tahu sih kenapa gitu. Kenapa? Padahal dia bukan tipe aku sama sekali. Kayak aneh ya. Aneh. Dia maksudnya secara visualnya gitu, iya, secara bukan tipe kamu. Bukan iya. Secara mukanya. Hati-hati loh, kadang kita nggak nikah. Kita akan nikah sama orang yang secara visual tuh bukan tipe kita. Bukan tipe kita kan? Iya. Secara visual apa bukan tipe aku. Bukan yang maksudnya mengatain atau bukan, apa? enggak. Maksudnya bukan kan kadang kan tipenya maunya dulu kayak gimana. Tapi kita akan nikah kadang-kadang sama yang bukan tipe kita secara fisik, tapi orang ini yang kita butuhkan. Yes. Iya. Nah jadi aku tuh sama dia sabar banget sama aku. Jadi pada saat aku melewati trauma trust issues aku berkali-kali tuh dia memaafkan aku. Dan aku ngerasa dia itu bukan tipe cowok yang gini loh, kayak sebelumnya relationship aku tuh it's all about having fun gitu loh. Jadi kayak yang seru-seru aja deh, yang pergi-pergi gitu, yang bucin-bucin gitu. Aku sama dia tuh kayak bener-bener it's a really kayak aku bisa bilang wise banget sih hubungannya gitu, karena kita bener-bener kayak apa ya, ngobrol. Iya, conversation. Kita ngobrol dan kayak deep lah ya. Deep dan kayak dia kan juga kayak workaholic banget gitu kan. Dia juga kayak kerja banget gitu. Jadi dia juga ngajarin aku so many things. Jadi dewasa gitu loh hubungannya, bukan yang kayak menjerumuskan. Kalau dulu tuh aku bisa yang kayak batalin nyanyi demi cowok, demi pergi ke dinner aja gitu. Astaga. Ya masih 20 tahun ke bawah ya ngerti kan kayak gitu. Iya. Nah kalau yang ini kayak ya jangan dong gitu, kayak kamu kerja dong gitu kayak. Terus malah yang kayak nge-push aku untuk jadi kayak, karena kan dari kemarin kan aku kayak trauma apa segala macam gitu. Dia yang kayak nggak bisa, kamu tuh punya talent di sini gitu loh, kayak kamu tuh punya talent di nyanyi. Dia kamu support banget. Dia support banget. Jadi kayak yang dikasih tuh yang bener-bener yang kayak Bunda bilang, yang aku butuhkan gitu, dan sesuai jawaban doa aku. Jadi aku kayak bener-bener berterima kasih banget sama Tuhan, karena setelah sakit hati aku yang sebelum ini, dan ternyata mereka semua tuh nggak yang the real one yang kamu inginkan. Yes gitu. Dan tiba-tiba dapet satu yang baik banget dan suportif banget. Oke, aku tuh padahal sukanya yang kayak nih aku buka di sini. Dia tuh bukan yang kayak unyu-unyu gitu loh Bun. Kayak aku sebenarnya sukanya tuh cowok yang sama. Yang unyu-unyu gitu kan. Yang dapetnya gak unyu-unyu nih. Terus tiba-tiba dapetnya cowok kayak wah gila, tiba-tiba dapetnya yang kayak bener-bener apa ya, gak ada romantisnya. Maksudnya ada masa-masanya. Dia umur berapa? Dia 30. Beda 5 tahun. Beda 5 tahun. Beda 5 tahun sama aku. Cuman karena lingkungan pekerjaannya juga dewasa, jadi dia jadi dewasa. Cepet mature-nya. Dia mature banget gitu. Tapi dia gak, kenapa aku bisa bilang dia bukan tipe aku, karena aku suka yang kayak romantis banget, yang nge-spoil aku terus, yang aduh, yang karena kamu sering digituin dulunya. Bunga apa gitu loh. Terus tiba-tiba dapet cowok yang kayak ngasih aku bunganya baru sekali gitu.
Selama 4 tahun ya. Selama 4 tahun kayak ngasih aku bunga tuh baru sekali. Kayak nganterin aku ke airport, nyetirin aku ke airport kalau aku mau nyanyi, itu baru sekali. Ya tapi kan di luar Selama itu dia 4 ngasih kamu support selama 4 tahun dan energi yang luar biasa positif loh buat kamu. Ternyata yang lebih penting tuh Iya, ada ya gitu loh. ada, Jadi kayak bukan masalah bukan bunga, kayak bukan diantar, bukan dibilang I love you. dinner, even itu gitu loh. Even kayak I love you. Jadi kayak oh my god, ini parah sih, bukan tipe gue gitu. Cuman yet bisa merasakan sesuatu yang real banget sih sama yang ini. Tapi mungkin perubahan umur juga. Dulu kamu di bawah 20 tahun kan maunya bunga, I love you, sayangku, cintaku apa. Kalau dia di atas sekarang kamu udah di journey yang udah tahap dewasa gitu. Is what I need sih. Kalau aku bisa bilang dia maksudnya benar-benar diberikan yang aku butuh gitu. Jadi kapan nikah? Didoain, aku juga mau tapi pengen cepet ya kamu ya? Aku gak kasih cincin gimana? Kamu gimana sih? Kita todong nih di podcastnya Bunda. Iya. Siapapun pacarnya Angel, kamu tuh udah dilihat tuh. Dia tuh ceritain kamu udah berbinar-binar banget. Jadi ditunggu ya undangannya. Dia kayak amin, doain aja deh Bun. Aku juga gak buru-buru waktu. Gak buru-buru tapi mau ya. Tapi mau. Gengsi dong Bun, gengsi dikit dong. Jangan ini. Tapi kamu sekarang apa? Punya album? Mau punya album? Mau punya album. Kapan launchingnya? Ini aku baru tanggal 13 ini. Aku mau berangkat ke Bali. Bikin video klip? Enggak, aku mau rekaman di sana. Oh seru. Iya, jadi aku pengen experience yang beda. yang baru lah ya. Beda, vibes-nya beda. Juga beda gitu. Iya. Terus bener-bener di album ini aku juga akhirnya bener-bener mencurahkan isi hati aku lah gitu. Semua di lagu ini. Banyak banget. Ciptaan kamu? Kolaborasi sih sebenarnya. Kamu fully, lirik. yes, ya. Nggak Nggak fully aku gitu. Cuman tanggal 13 ini mau berangkat. Udah jadi semua lagunya. Terus mau rekaman di Bali. Terus bener-bener karena kan aku dari dulu tuh ini salah satu ketakutan aku gitu loh Bun. Kayak aku tuh penyanyi, tapi aku tuh kayak gak mulai bikin album kan gitu. Terus akhirnya di umur sekarang ini, padahal teman-teman aku yang lain kayak Vidi lah, siapa lah, semuanya tuh gak ada kata terlambat lah. Semuanya tuh udah bener-bener kayak nge-push aku tuh kayak Jel, serius lah gitu kayak bikin album. Udah dari bertahun-tahun gitu. Cuman single juga kamu gak pernah bikin? Even aku gak bikin. Single tuh cuma 2 kali kan. Jadi aku kayak bener-bener otak aku tuh somewhere else gitu. Terus otak aku bener-bener somewhere else. Iya makanya. Terus aku kayak tapi masih nyanyi, ngerti gak Bun? Tapi gak bikin album. Tapi masih temenan sama penyanyi. Terus penyanyi kan akhirnya jadi kayak aduh Jel, kayak bikin album dong gitu. Sampai kayak Ocha, sampai semuanya tuh udah kayak udah kayak gemes gitu sama ini anak satu ya gitu. Terus akhirnya kayak di umur yang sekarang ini kamu baru bikin album, terberanikan. Apa nanti launchingnya kapan? Mudah-mudahan Juli Agustus. Abis lebaran. Gitu. Iya, abis lebaran. Lagu yang kamu juarain apa judulnya? Nanti aku kasih bocoran, aku bakalan nge-cover lagunya. Sebenarnya lagu Kus Plus sih, tapi penyanyiin Mama Uta yang Andaikan Kau Datang. Oh itu ya, aku bakal nyanyiin itu. Ada di album itu juga. Ada di album itu. Jadi kalau yang ciptaan kamu juga ada. Nanti ada ciptaan yang lain Manino. Terus ada ciptaan Josh Kunze gitu-gitu. Jadi kayak emang teman-teman semua lah. Iya. Kolaborasi gitu bareng-bareng. Tapi karir nyanyi kamu sendiri berarti kamu pengen tetap fokus dan terjun ke dunia nyanyi ini masih terus ya? Masih. Tapi kalau dikasih berkat kayak Bunda gini bisa expand ke yang lain-lain juga gak apa-apa gitu. Emang pengen ada jiwa-jiwa bisnis gitu? Iya. Kalau aku jiwa bisnis iya banget. Masa? Bergejolak sangat. Masa? Kalau gak mungkin lah Bun, aku tetap nyanyi. Maksudnya aku justru tuh mikirnya ini planning aku dulu ya gitu. Cuman kan lagi-lagi gak tahu ya gitu. Aku tuh malah nyanyi kayak nanti kayak ada saatnya aku akan stop, aku tahu gitu. Jadi kayak aku mau maxin dulu nih sekarang gitu. Kayak mungkin sampai aku ya gak tahu ya Bun gitu. Aku tuh mikir kayak mungkin 35 gitu aku mungkin stop dan akan leverage ke bisnis kayak gitu. Apa udah ada kebayang belum di kepala kamu aku pengen bisnis ini yang aku suka gitu? Aku sih anaknya lumayan doer sih, kayak apa aja gitu. Kayak berapa kali aku sempat ngelakuin kayak jualan baju kayak. Dan kamu bisa ngelakuin itu? Iya bisa. Dan kayak kalau udah ada bakat sih itu pasti biasanya lebih bagus. Apa aja gitu kayak. Apa aja dijual gitu. Aku ada gitunya gitu. Makanya aku ada gitu. Tapi balik lagi nyanyi itu kan kayak passion ya gitu. Jadi bahkan kan aku yang bikin album ini pun aku self finance bener-bener kayak
pakai uang Semua tabungan sendiri. sendiri. Jadi bener-bener kayak aku mau kayak umur 25 tuh kayak ada quarter life crisisnya gitu loh Bun. Kayak ini tuh kayak quarter life crisisnya aku tuh tercurahkan semua di album di itu. album ini gitu. Bahkan Oke. aku tuh aku harus bener-bener make this happen gitu. Kayak Oke. jadi bener-bener kalau misalnya ngomongin nyanyi sama bisnis tuh dua hal yang beda gitu. Kayak nyanyi itu tetap passion Bisnis tapi tuh ya kamu pengen punya kerjaan pengen punya gitu. kerjaan on the side, Oke, tetep iya, gitu. itu bagus dong sekarang kayak di Iya. dunia entertain juga tapi kamu pun juga punya bisnis Yes, juga yes. itu lebih bagus. Jadi nggak fully rely on kayak maksudnya nggak fully rely on nyanyi, cuman ya makanya rezeki orang masing-masing kali. Aku juga bingung sih kayak udah berapa tahun ini kan aku juga udah istilahnya vakum kan gitu. Iya, Cuman off airnya puji Tuhan masih jalan Iya, gitu iya, kayak aku iya. masih kayak weddings dan lain-lain Iya, gitu. Jadi iya, iya. kayak dijalanin aja sih gitu Bun. Cuman kayak bener-bener pengen dua-duanya. Jadi Pengen nyanyi jalan semua. ya. Jadi nyanyi juga, bisnis juga iya gitu. Oke, aku mau nanya terakhir nih. Apa Apa nih? sih selain kamu mau punya album di umur 25, apa sih harapan seorang Angel yang kamu inginkan banget tapi sampai sekarang tuh belum tercapai? Gitu kayak kamu pengen banget ngelakuin ini tapi kamu tahu susah dan kayak belum tercapai. Aku pengen banget punya album. Menurut aku itu susah banget dan baru tercapai. Kenapa sih kamu kok kan orang banyak bikin album kan gampang dulu gitu ya. Kenapa kamu kayak baru memutuskan untuk aku umur 25 mau Itu punya album? anxiety aku. Karena udah kamu rencanain tadi pokoknya 25 punya album Terus gitu. tiba-tiba aku gagal. Terus tiba-tiba aku apa gitu. Jadi aku kayak takut gitu. Oke. Dan kayak aku selama ini tuh selalu kayak gak punya keberanian buat ini. Jadi itu kayak ketakutan terbesar Kenapa aku. takut kalau misal orang gak terima lagunya? Salah kayak satunya gitu? mungkin. Oh kamu terlalu apa ya namanya? Overthinking. Overthinking ya. Overthinking. Which is that is not good gitu ya kan? Iya kayak gitu. Jadi kayak bener-bener aku ini Duh kalau nanti ini gimana nggak Exactly. ditabrak aja udah Nggak ditabrak. gitu. Jadi aku bisa bilang ini tuh sebuah kayak revelation banget, kayak mujizat banget. Akhirnya nih aku mau melakukan ini gitu. Karena aku udah di comfort zone juga kan kayak. Iya, kayak udah gue nyanyi juga udah banyak, udahlah ya gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi ini tuh bener-bener di luar comfort zone aku banget. Dan Sesimpel itu pengen punya album aja gitu. Gak nyangka kan ternyata seorang penyanyi bisa kayak gitu. Aku emang rada-rada sih, tapi kayak emang ini ketakutan terbesar aku. Dan kayak aku bener-bener, makanya aku bener-bener jump in. It's really special banget buat aku gitu. Kayak aku sampai kemarin sempet text Vidi is my really good friend kan gitu. Kayak dia yang salah satunya juga bener-bener push aku kayak ayo bikin album apa segala macam. Tuh aku sampai nangis karena aku kayak aku tahu betapa beratnya aku mau Untuk bikin menuju tahap ini menuju gitu tahap ya. ini gitu. Dan kayak aku bener-bener bikin tuh spesial banget. Kayak oke, aku pengen rekaman di Bali, kayak aku pengen kerja specifically sama ini gitu. Jadi bener-bener it's a huge leap of faith. Dan kayak bener-bener sebuah sebuah langkah yang besar banget sih buat aku. Ya, kamu tuh nggak boleh mikirin oh ini diterima atau ini kamu bener-bener buat pakai hati, pakai rasa dengan perjuangan bertahun-tahun. Jadi pasti akan ada hasil yang Amin. di luar itu yang kamu sendiri nggak akan bisa Tapi nyampe menyangka. situnya gitu kan Bun. Itu kan maksudnya melawan demon, melawan diri kita tuh sampai tahap kita di situ gitu tuh kayak it's struggling banget. It's real, kayak nggak main-main sih. Jadi benar-benar kalau Bunda tadi nanya apa yang aku pengen capai di umur Masa nggak ada 20-an. lagi? Nggak mungkin. Selain punya Apa ya? album, Selain punya album satu ya? hal yang kamu entah aku tuh pengen kayak misalnya aku pengen apa gitu yang sampai sekarang belum tercapai karena Apa ya? aku belum ini gitu. Pasti ada. Banyak kalau yang belum tercapai Bun. Aku ngerasa belum bisa fulfill, belum bisa bagiin orang tua Oke, itu yang aku, maksudnya standar aku ya gitu, yang aku pengen gitu. Itu salah satunya. Banyak sih kalau dibilang yang aku ingin capai banyak banget gitu. Tapi yang sampai kayak si album ini, kayak album ini kan yang kamu benar-benar album ini tuh iya karena aku ngeliat kamu dalam menjelaskan tentang album ini tuh kayak deep banget gitu. Aku sampai jadi penasaran banget. enggak sih Bun, jangan nanti ekspektasi Bunda terlalu tinggi. Enggak dong. Cuma maksud aku kayak ini salah satu langkah yang aku takut. Karena aku bener-bener in my comfort zone. Kan aku bilang kayak kemarin ya aku ada kayak side businesses juga gitu. Terus kayak aku masih nyanyi, masih off air gitu. Kayak
kayaknya album kayak bisa can wait lah gitu, kayak nggak yang satu yang nggak penting lah banget gitu. lah, ini malah gue boncos istilahnya gitu kan, kayak aku istilahnya kayak keluar semua nih gitu buat album ini gitu kan, bener-bener karya gitu, bikin karya, terus dengan ketakutan yang kayak wah ini diterima nggak ya apa ya, jadi jadi kayak terlalu overthinking ya. Tapi Bun, ini bener-bener it's real banget, kayak ketakutan bikin album itu secara psikologi nih kamu tuh kan orangnya terlalu overthinking, tapi kamu ambisius. Kamu untuk orang ambisius tuh aneh loh kamu overthinking. Apa? Iya, agak kan? sih. Orang ambisius tuh dia nggak ada, pokoknya harus jalan nih apa gitu. Karena dulu kayak gitu, terus mungkin ditabrak-tabrakin, terus kayaknya jadi sempet fail berapa kali. Oh iya, karena terus kamu sudah melewati, dan pas kamu ambisius itu kamu ngerasa berapa kali jatuh. Jadi saat membuat sesuatu lagi, aduh gue gak mau gagal lagi, mendingan dibuat baik-baik, dibuat yang bener, proper gitu ya. Tapi sekarang sih malah jadi kayak pemikirannya jadi beda lagi sih, bukan overthinking. Kalau sekarang malah jadi kayak gak boleh overthinking, bener kata Bunda gitu, kayak santai aja, harus jalanin, dan maksudnya kayak just take that step yang ada di depan itu, ya kita jalanin aja gitu. Whatever will be Whatever gitu will be ya. Mungkin kalau ngomonginnya kemarin-kemarin ya overthinking gitu. Cuman kalau sekarang lebih kayak jalanin aja deh gitu. Pokoknya Bunda doain semoga albumnya bukan yang laku dan lain-lain, tapi albumnya bisa diterima semua orang, dan orang semua tuh bisa ngerasain yang kamu buat ini benar-benar dari hati kamu yang terdalam. Itu yang lebih penting. Itu yang paling penting ya. Jadi buat semua yang nonton, mudah-mudahan nanti beli albumnya. Dijualnya di mana nanti? Belum, nanti pasti di semua platform ini ada sih. Oke. Tapi kan album. Oh, bukan fisik? Nggak fisik. Oh, nggak fisik. Oke. Angel, thank you. Thank you Bunda, seru banget buat waktunya. Senang aku ngobrol-ngobrol. Aku tuh selalu senang ngobrol-ngobrol sama orang yang punya point of view yang beda-beda. Dan hari ini aku ngeliat Angel yang berbeda dari yang biasa kan ketemu cuma hai gitu kan. Halo ya. Dan sekarang bisa ngobrol yang deep sama kamu, walaupun harusnya bisa berjam-jam nih Bunda kalau ngobrol. Thank you so much. Terima kasih Nanti kita Bunda. ngobrol-ngobrol lagi. Semoga sukses lagi. pokoknya album yang dari hatinya ini. Terima kasih. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.